yang menurut Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8 dan sudah dikantongi oleh Anies Baswedan, dibawa ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita nggak tahu apakah ke Madinah atau tidak Anies Baswedan, tapi masa tidak ke Madinah, karena Madinah ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setelah prosesi ibadah haji selesai ke Madinah dan kemudian kembali karena pakai Saudi Airlines ya. Saudi Airlines itu ciri-cirinya ya, kalau diundang dari dari kerajaan Arab Saudi menggunakan Saudi Airlines pastinya. Ya, sobat era sekalian, tentu orang bertanya-tanya dari mana Yeni Wahid ini. Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, terkait calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam piagam kerjasama 3 partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan: berkontribusi secara elektoral, penguatan koalisi pada berjalannya pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi perubahan dan perbaikan, serta ada kemistri untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat, oleh Andi Arief sebagai Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Selain mengusulkan AHY, mengusulkan juga nama Yeni Wahid. Tapi kata Demokrat, kata Lakumani, Kamhar Lakumani, itu sih omongan dari Gus Coy sendiri soal Yeni Wahid. Karena Gus Coy kan berakar di NU, tentu dia punya subjektivitas untuk menaikkan NU sebagai calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan. Oke, sobat era sekalian, politik begitulah ya. Kadang-kadang saya kalau ketemu Gus Coy saya ledek gitu. Karena garis NU kan sesungguhnya tidak ke Anies Baswedan, tapi ini NU yang pro Anies, yaitu salah satunya Gus Coy. Oke, coba kita sedikit ulik sedikit ya. Muncul nama Yeni Wahid. Kalau bisa Mas Anies ngajak wakil presidennya itu dari kader NU. Nah, di situ ada semua kiai yang didatangi, semua pesannya mohon Mas Anies memperoleh dukungan dari kami mohon wakil presidennya diusahakan dari kader NU. Nah, salah satu figur di bursa cawapres Anies Baswedan, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy mengatakan belakangan nama Yeni Wahid, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, muncul di bursa calon wakil presiden Anies Baswedan. Gus Coy menyebut nama Yeni Wahid diusulkan Partai Demokrat. Ya, dalam usulan Demokrat selain Mas AHY juga ada Mbak Yeni, kata Gus Coy. Gus Coy mengatakan usulan nama Yeni bahkan disampaikan langsung Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Ini yang menjadi koridor dan menjadi acuan dalam menentukan cawapresnya. Terkait nama-nama, saya kira Pak Sudirman Said sebelumnya sudah menyampaikan bahwa sudah mengkerucut pada satu nama. Kita hormati itu, kita tunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Jadi jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai tokoh kelontong, dijajakan tiap orang yang diketemukan atau ditemui selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Saya kira tentang cawapres ini sudah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan. Yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas. Di NU itu banyak, salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nah, oleh karena itu kita lakukan komunikasi. Sebelumnya juga ada yang komunikasi dengan Pak Mahfud MD, dengan Khofifah, dengan Caimin, ya, dengan Kiai Said, Agil. Ya. Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yeni dalam usulan PD. Kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah
ucapnya. Gus Coy juga menyebut tidak ada yang salah jika Anies Baswedan akhirnya tidak memilih satupun usulan Nasdem, Demokrat dan PKS. Dia menyebut kewenangan sepenuhnya berada di tangan Anies Baswedan. Bahkan umpama Anies ngambil dari luar yang tidak masuk dalam usulan itu juga boleh. Karena kewenangan untuk menentukan cawapres sudah diserahkan capres, ujar dia. Sementara Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjawab Gus Coy. Dia menyebut selama ini yang mengusulkan nama Yeni justru Gus Coy. Saya malah baru dengar, setahu saya selama ini di berbagai kesempatan Gus Coy yang getol menyebut nama itu, ucapnya. Gus Coy sih dukung NU sebenarnya. Siapa aja ya, termasuk Hovifah Indar Parawansa. Lebih lanjut, Kamhar menyebut pihaknya tidak akan mengomentari pernyataan Gus Coy. Dia memastikan Demokrat sudah menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Anies Baswedan. Digadang jadi cawapres Anies, Yeni Wahid dianggap bisa dongkrak suara di wilayah Jatim. Dikutip dari tribunvideo.com, sosok putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Zanuba Arifah Hafso alias Yeni Wahid belakangan disebut-sebut dalam bursa bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Kait hal tersebut, pengamat menilai sosok Yeni Wahid bisa mengisi kelemahan Anies, seperti menambah suara di wilayah Jawa Timur. Dikutip dari Tribun News, peneliti senior Surabaya Survey Center SSC Surakim Abdussalam mengatakan, masuknya nama Yeni Wahid dianggap membawa efek kejut pada kemenangan Anies di Pilpres 2024. Yeni Wahid dianggap bisa mendulang suara karena memiliki basis massa Nahdlatul Ulama, NU, dan Gus Durian. Sehingga Surakim menilai komposisi Anies Yeni bisa jadi pasangan yang lebih kompetitif pada Pilpres 2024. Sejauh ini memang nama Mbak Yeni berada di peringkat tengah, tapi ceruk Mbak Yeni ceruk milenial, Nahdien dan Gen Gus Dur, kata Surakim kepada wartawan Kamis 29 Juni 2023. Menurut Surakim, Anies sebaiknya mengambil sosok cawapres dari kalangan NU. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo Madura ini berujar, Anies membutuhkan sosok yang kuat untuk menarik suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga Anies bisa fokus untuk memperkuat basis pemilih di wilayah lain. Selain sebagai tokoh NU, Yeni juga punya kedekatan dengan milenial dan juga kalangan perempuan, sehingga hal ini akan jadi terobosan baru. Selain Yeni, tokoh Nahdien dari kalangan wanita yang potensial adalah Hovifah Indar Parawansa. Sejauh ini memang nama Mbak Yeni berada di peringkat tengah, tapi ceruk Mbak Yeni ceruk milenial, Nahdien dan Gen Gus Dur, kata Surakim kepada wartawan Kamis 29 Juni 2023.